kita nanti harus memikirkan bagaimana caranya memanajemen kalau misalkan SMA dan SMK itu satu atap, memakai lab yang sama, ataupun mungkin tempatnya yang sama. Ya tentu kita harus memikirkan baik-baik, jangan sampai sekolah yang satu yayasan dengan kita itu sama-sama bermasalahnya. Nah, makanya perlu di manajemen waktu, manajemen pembagian sesi ini, dan manajemen yang lainnya sehingga, semuanya sama-sama baik SMA maupun SMK-nya sama-sama terakomodir. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini hanya contoh-contoh aja bagaimana pembagiannya. Kalau misalkan yang satu komputer faktor ini hanya punya satu, lainnya hanya 8, ya berarti pembagiannya mengikuti 2 gelombang. Nah, gelombang satu ya ikut semuanya dibagi 8, 8, 8, sedangkan gelombang yang kedua 8, 8, 5, sehingga nanti totalnya samplingnya masih tetap 45. Nanti kalau misalkan teman-teman satu atap, SMA, SMK menggunakan lab yang sama, ya nanti monggo silakan diatur baik-baik. Nah nah ini tadi sudah disinggung yang lengkap itu biasanya ada cawang hijaunya, yang nggak lengkap itu ada merahnya. Tuh, nah ini dan lain sebagainya, foto. Nah ini banyak yang kelupaan pada waktu yang lalu, cetak fotonya. Nah kali ini mohon kalau bisa foto pesertanya dimasukkan juga. Kemudian terkait masalah terhadir dan lain sebagainya, ini kayaknya sangat mudah sekali kalau hanya cetak, kemudian tanda tangan dan diupload kembali. Pada saat pelaksanaan ya tentu ada aktivasi cadangan. Jadi fungsinya adalah menggantikan peserta utama yang tidak hadir pada peserta cadangan. Dapat dilakukan apabila satuan pendidikannya memilih cadangan. Kalau nggak ada cadangan ya nggak usah digantikan oleh siapapun. Nah, dilakukan paling lambat 15 menit sebelum AN sesi satu. Hanya dapat dilakukan pada hari pertama. Jadi cadangan ini berlaku mulai hari pertama, hari keduanya nggak bisa diaktifkan lagi. Jadi kalau sudah digantikan cadangan, hari keduanya cadangan itu yang main. Nah, sama artinya hari pertama pesertanya sama, hari keduanya juga pesertanya sama. Tuh, tuh. Kemudian daftar hadirnya tinggal diunggah dan lain sebagainya, berita acara dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada peserta yang nggak hadir tinggal disentang dan seterusnya. Ini mungkin bisa di-skip ya, kan ini gampang. Nah, ini yang kadangkala ketika dilapori siswa ada soal bermasalah, tapi kadangkala kita tidak menuliskannya di Bapak NBK. Nah, kali ini kalau bisa setiap kali ada permasalahan terkait masalah soalnya tampil, tapi ada sesuatu di dalamnya, entah mungkin jawabannya nggak ada, ataupun, tidak bisa diklik dan lain sebagainya. Nah, mohon dituliskan di dalam laporan kasus soal. Dan mohon tidak membagikan soal di grup ataupun, sosial media dan lain sebagainya ya, teman-teman. Cukup dilaporkan di, soal bermasalah aja. Kemudian, rekap upload jawaban. Jadi jawaban yang diupload ke sistem, peserta yang hadir, dan seterusnya yang login. Nah, usahakan nanti semuanya sama karena, itu sangat menentukan sekali istilahnya presentase, keberhasilan AN atau persentase indeks untuk menentukan, indeksnya hasil nasional peserta didik. Itu. Jadi di rekap upload ini bisa dicek jumlah yang login, jumlah yang upload, jumlah yang ngisi absen, ngupload daftar hadir, upload berita acara dan sebagainya bisa dicek. Nah, kemudian kalau ada masalah, nah ini di layanan pengaduan, nanti bisa dimasukkan di sini. Kalau butuh yang kayak berjenjang, nah silakan dimasukkan layanan pengaduan. Tapi kalau misalkan butuh yang konsultasi dan sebagainya, nanti bisa konsultasi dengan teman-teman helpdesk atau mungkin tim teknis di kabupaten kotanya masing-masing. Statistik Bapak NBK, nah ini secara umum aja, ini yang ikut online, yang enggak, nah ini bisa dilihat tanpa harus login. Jadi ini ada di halaman utamanya Bapak NBK. Masyarakat yang awam pun maupun masyarakat yang lainnya, nah itu bisa melihat. Nah ini statistiknya di halaman depan. Nah, yang mandiri berapa, yang menumpang berapa, yang online, yang semi online dan lain sebagainya.
Kemudian, nah ini yang terbaru teman-teman. Nah, mohon perhatiannya. Ini sudah kejar target. Nah, bahwa saat ini persiapan gladi bersih SMA, SMK paket C sederajat gladi bersihnya dilaksanakan berbarengan. Nah, sampai cetak DNT dan sebagainya. Pokoknya batas waktunya bisa dibaca sendiri ya. Yang nggak bisa login WPNBK segera lapor ke Pak Lukman atau tadi sudah disinggung bahwa sudah passwordnya sudah dibagikan ke operatornya. Nah, nanti bisa tanya ke operatornya passwordnya apa. Nah, segera login ke sana, segera dilengkapi dan lain sebagainya. Info-info yang penting biasanya langsung lebih update itu ada di laman pengumuman web ANBK. Itu teman-teman mungkin terkait masalah pendataan laman ANBK. Itu Pak Lukman, mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Lukman. Pak Lukman, monitor. Siap. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Anas. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri berikutnya adalah Bapak Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya tak kayak ini Pak Aziz. Ini Pak Aziz. Iya. Oke, siap. Monggo Pak Aziz. Tes. Kedengar jelas ya suara saya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, terima kasih Mas Anas sudah mengisi materi yang pertama tadi tentang pemanfaatan web ANBK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Proktor dan juga Bapak Ibu Waka Kurikulum sekalian. Untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknis ANBK ini. Ya, mungkin saya akan langsung share screen saja. Sudah bisa dibaca ya share screen saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin karena ini juga waktu yang terbatas, mungkin tidak semua slide akan saya terangkan, jadi saya akan ambil yang penting-penting saja Bapak Ibu ya. Jadi ini kok tidak bisa di naik turunkan ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung ini Pak, ada banyak penjelasan, cuma kalau yang untuk yang terlalu teori ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, atau nanti bisa kami bagikan. Jadi langsung saja kita ke mana? Ke poinnya. Jadi untuk peserta AN Bapak Ibu tetap ya ada peserta didik, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan juga pendidik, di mana mungkin Bapak Ibu tahu selain ada ANBK juga ada Sulingcar ya Bapak Ibu, survei lingkungan belajar. Jadi Sulingcar ini kan kepala sekolah jelas iya dan juga Bapak Ibu guru juga iya ya. Kalau untuk anak didik kita
itu ada soal-soal AKM seperti biasa ya, ada numerasi literasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Oke Bapak Ibu, untuk peserta didik yang mengikuti AN ya, karena kita SMA jelas nanti yang kelas 11 nggih, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada juga yang mengalami kasus misalnya ini ada yang tidak naik kelas atau sudah ada yang keluar bagaimana lah. Bapak Ibu kan bisa mengecek ya Bapak Ibu kalau misalnya itu hanya 2 anak atau 3 anak, itu saya rasa cukup bisa digantikan dengan yang cadangan. Jadi tidak perlu kita lakukan sampling ulang ya Bapak Ibu, kecuali mungkin banyak yang tidak naik atau keluar misalnya sampai kurang dari 80%, nah itu mungkin perlu sampling ulang. Tapi kalau hanya 2 anak, 3 anak, cadangannya masih bisa, itu saya rasa tidak perlu kita lakukan sampling ulang ya Bapak Ibu, karena memang syaratnya katakanlah satuan pendidikan itu tidak melakukan PU ya. Kemarin kan kebetulan saya yang ikut untuk koordinasi di Jakarta juga 2 minggu yang lalu itu 85% ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kurang dari itu ya mau tidak mau harus PU ya. Tapi kalau sudah memenuhi 85%, itu insya Allah sudah aman. Oke, jumlah peserta Bapak Ibu tetap seperti tahun lalu ya, untuk SMA maksimal 45, kemudian dengan cadangan 5. Bagaimana kalau yang hanya 30 Pak atau kurang dari 45? Ya berarti kan semua ikut tanpa cadangan ya Bapak Ibu. Oke, ini ada untuk jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Di Jumat besok ini akan ada sinkronisasi ya Bapak Ibu, Jumat sampai Minggu 2 sampai 4 Agustus. Jadi tolong dipantau webnya untuk yang melakukan semi online. Jadi untuk yang online tidak perlu sinkron ya Bapak Ibu. Kemudian jadwal simulasi dimulai tanggal 5 sampai 8. Jadi Bapak bisa pilih gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 1 di tanggal 5 dan 6, gelombang 2 di tanggal 7 dan 8. Jadi silakan bisa menyesuaikan, dan saya kemarin sudah disetting juga kan di penjadwalannya gelombang 1 atau kan gelombang 2 Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya di minggu depannya, jadi kita langsung beruntun Bapak Ibu ya. Mungkin nggak kayak tahun lalu yang masih ada jeda, dan mungkin ada juga yang bertanya kenapa kok ini kok kesannya kok dimajukan ya. Kayaknya kan biasanya kan bukan pertengahan Agustus ini kan, kalau nggak salah ini di tanggal 19 ya kita sudah mulai ANBK utama ya. Jadi memang kemarin waktu di Jakarta itu jelaskan bahwasanya ini untuk mengejar supaya rapot pendidikan itu bisa keluar mungkin antara Desember November ya. Jadi memang kenapa kok dimajukan ya, supaya rapot pendidikannya itu bisa lebih awal daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Itu kebijakan dari Kemdikbud Bapak Ibu. Oke, kemudian kalau dibersih di tanggal 12 sampai 15 Agustus ya, minggu depannya lagi. Oke. Kemudian pelaksanaan utama di tanggal 19 sampai 22 Agustus. Jadi ini Bapak bisa milih gelombang 1 ataukah gelombang 2. Oke, ini SMP kita lewati saja Bapak Ibu. Untuk alokasi waktunya Bapak Ibu dimulai jam 7:30 ya, ada latihan ya selama 10 menit. Ya, kemudian ada numerasi 90 menit dan survei karakter 30 menit di hari pertama. Hari kedua juga tetap ada latihan. Oh, ini kok numerasi? Ini kayaknya ada ada yang keliru. Harusnya literasi yang pertama Pak Ibu. Jadi ini belum diedit ini. Ini saya juga dapatnya dari pusat tapi belum. Kayaknya harus direvisi. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Pelaksanaannya di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk yang pelaksanaan ini nggak ada yang menumpang ya Pak Lukman ya, untuk yang di ini tidak ada. Insya Allah kalau SMA tidak ada yang menumpang. SMK juga. SMK yang menumpang itu SLB karena memang fasilitas dan pesertanya itu tidak banyak.
Oh, Dan jadi tambahan yang SLB. mumpung masih ingat, ini sebagai catatan ada Iya. beberapa sekolah yang tidak sampling, generate samplingnya siswanya tidak sesuai dengan import data, itu dikarenakan memang ada residu satu, nomor dua ada ketunaan yang tidak di ANBK-kan, tapi tidak apa-apa. Makanya saya cuma mengingatkan tentang ANBK untuk tahun depan dan selanjutnya. Yang perlu diperhatikan sekali adalah data Dapodik. Monggo lanjut. Oke, ya siap. Tadi Pak Lukman sudah memberikan arahan tentang pendataan ya, dan kebetulan yang saya buka juga pas Pak Lukman tentang pendataan juga Pak Lukman ya. Nah, jadi teman-teman untuk sampling kan sudah dilakukan ya, sekarang proses DNS ya, dicetak oleh Capdin, mungkin setelah ini akan DNT ya, masih DNS sekarang. Jadi untuk samplingnya juga tetap seperti biasanya, kita gunakan random sampling Bapak Ibu, tapi tetap memperhatikan berbagai macam elemen yang ada di dalam Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak ngasal ya Bapak. Jadi tidak bisa Bapak Ibu milih saya ingin yang pinter semua gitu, mohon maaf tidak bisa Bapak Ibu ya, karena di sampling ini nantinya mesti akan ada variasi ya. Jadi ada yang mungkin pinter, ada yang mungkin kurang pinter. Jadi mohon bisa dimaklumi Bapak Ibu, karena kan kita memang ingin bagaimana mengetahui, katakanlah untuk mengukur lah sekolah ini seperti apa kan. Jadi ya memang harus disampling rata, tidak bisa yang pinter semua atau anak orang kaya semua. Jadi ini variasi yang diambil sebenarnya bukan dari pinter, tidak pinternya juga kita lihat. Mungkin dulu pernah saya jelaskan kan, dilihat dari pendidikan orang tua juga ada, kemudian penghasilan orang tua ya kan. Jadi banyak elemen yang dipertimbangkan untuk melakukan sampling, akhirnya jadinya itu merata gitu Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk benar-benar mengikut sertakan siswa yang sesuai pada yang tertera ya Bapak Ibu. Jangan katakan mengganti dengan sesuatu, jangan nanti hasilnya tidak bisa valid Bapak Ibu. Karena hasil bagus itu belum tentu bagus juga nanti buat sekolah Bapak Ibu. Karena kan pusat tidak bisa mengevaluasi dengan baik kalau ternyata hasilnya itu seolah-olah kan dibikin bagus Bapak Ibu. Nah, akhirnya kan nanti kan mungkin ada kayak semacam hasil evaluasi yang kurang pas. Nantinya kan jadinya kayak apa ya? Kayak manipulasi kayak gitu kan juga nggak baik. Akhirnya kan pusat mau memperbaiki itu bagaimana kalau misalnya semua itu ingin hasilnya baik. Jadi jangan, jadi tetap alami saja. Kalau memang ada yang tidak pinter ya tetap diikutkan saja secara alami supaya pusat tahu seperti apa sih kayak semacam pendidikan kita ini. Jadi kalau memang ada yang kurang ya biar nanti dari Kemdikbud akan melakukan perbaikan. Oke Bapak Ibu, ini adalah pelaksanaannya. Jadi ada persiapan membentuk panitia pelaksanaan. Jadi sekolah nantinya dimohon membuat kepanitiaan, kemudian juga jangan lupa mengecek infrastruktur nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi servernya kalau yang semi online tolong dicek, lainnya suite-nya, IPS-nya. Jadi sudah mulai dicek. Simulasi ini kan kita tes kan untuk kesiapan kita. Kalau yang online terutama juga jangan lupa bandwidth-nya juga harus disiapkan dengan apa namanya, dengan sesuai ya Bapak Ibu, karena online ini kan memang bandwidth kita juga berpengaruh ya. Kalau kurang stabil nanti akan bisa menyebabkan adanya gangguan ya. Kalau yang semi online mungkin nggak perlu bandwidth besar, yang penting servernya itu yang harus disiapkan, yang diperhatikan ya. Lalu ada juga verifikasi ya, kayak semacam saat ini ada verifikasi data, dan juga nantinya akan ada itu Mas Pak Lukman ya, akan ada monef ya dari teman-teman Helpdesk ya. Sekali. Ini menambahkan lagi untuk pelaksanaan BK, baik simulasi maupun pelaksanaannya, kita nanti menyebarkan semacam kuesioner untuk monef. Petugasnya adalah dari cabang dinas dan helpdesk. Kita akan menyebarkan selain hard copy juga
soft copy dalam bentuk spreadsheet, monggo diisi. Jadi tidak perlu apa ya menunggu laporan yang dalam bentuk hard copy. Jadi kita nanti tahu kendalanya di sekolahan, teman-teman yang turun nanti monep biar melihat kondisi kesiapan untuk pelaksanaan kita ini. Ditunggu Mawan. Monggo Pak Aceh. Ya, oke. Terima kasih Pak Lukman atas tambahannya. Oke, kemudian setelah itu juga Bapak NBK juga jangan lupa untuk dipantau terus. Kemudian yang mungkin belum nyeting, ya. Tapi sekarang kalau sudah tersedia semua udah ditutup ya. Kalau ada perubahan ya nanti itu bersih bersih ya Pak Lukman ya. Pak Aceh sudah? Ya belum, ini masih. Ya enggak apa-apa. Saya tambahkan ini kan 10.11, selesainya nanti 10.30, nanti tolong Pak Aceh disesuaikan dengan jam ya. Saya tambahkan nanti yang dari awal saya sampaikan di layar tadi, bahwa web yang saya tampilkan tadi adalah untuk sekolahan supaya bisa mengakses view AN, web ANBK, dan yang paling penting adalah PHD Fresh, itu juga ada linknya. Kemungkinan nanti kuesionernya juga saya taruh di web cabang dinas. Nah, untuk yang Monef, rencananya tanggal 5 Agustus sampai tanggal 16. Itu nanti monggo diperhatikan web di cabang dinas. Monggo. Oke. Kemudian berikutnya juga memilih status pelaksanaan ya, jangan lupa menumpang mandiri online, kemudian juga diikuti simulasinya Bapak Ibu dan juga gladi bersihnya. Jadi simulasi dan juga gladi ini penting untuk mengetes dulu kekuatan dan juga kesiapan infrastruktur kita Bapak Ibu. Jadi kalau pas simulasi ada yang error atau perlu dibenahi, bisa nanti dibenahi supaya gladi bersih dan pelaksanaan bisa lancar. Kemudian untuk siswa gunanya untuk melakukan pembiasaan ya, jadi biar siswa itu sudah terbiasa. Jadi ketika nanti pas AN-nya siswa itu bisa enak, jadi sudah nggak bingung lagi gimana sih cara mengerjakannya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada gelombang ya, Bapak Ibu bisa milih gelombang 1 atau gelombang 2, bisa disesuaikan dengan jadwalan sekolah juga nih Bapak Ibu. Tapi kalau di luar gelombang itu tidak bisa, jadi gelombang 1-2 sesuai dengan jadwal nih Bapak Ibu. Penetapan sudah dilakukan oleh tim teknis provinsi. Oke, berikutnya sebentar akan saya share untuk materi berikutnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya tentang persiapan infrastruktur pelaksanaan AN. Jadi sudah saya moda, ada moda daring, semi daring, mandiri dan menumpang, sudah jelas. Oke Bapak Ibu, mungkin di sini pertama tentang semi online ya Bapak Ibu, untuk perangkat keras atau hardware-nya. Jadi siapkan komputer proktor atau servernya, komputer klien, webcam ini juga masih opsional. Kemudian jangan lupa konfigurasi jaringan klien lainnya, jaringan komputer proktor juga disiapkan. Untuk software-nya Bapak Ibu tetap ya kita gunakan VirtualBox ya. Jadi kalau mungkin sudah ada yang terhapus apa terinstall ulang, diinstal VirtualBox-nya setelah ini. Lalu ada aplikasi VHD Fresh ya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya bagikan jadi VHD ke teman-teman helpdesk. Nanti bisa teman-teman operator atau proktor untuk
menghubungi helpdesk wilayahnya masing-masing untuk meminta VHD untuk yang semi online. Untuk siapa namanya mungkin nanti di grup ya akan kami share untuk siapa saja habis yang bertugas di masing-masing wilayah Bapak Ibu ya, buat yang belum dapat VHD. Kemudian ada juga Sambro ya Bapak Ibu. Saya cek terakhir belum ada. Semoga hari ini sudah muncul ya. Kemarin saya cek masih belum muncul untuk Sambronya. Semoga hari sudah muncul supaya bisa kita setting ya. Jadi Sambro klien dan juga ada Sambro admin dari laman ANBK. Oke, untuk spesifikasi minimum komputer servernya tetap seperti biasanya Bapak Ibu dengan 4 core ya, kemudian RAM-nya 8 GB, virtual machine 4 GB. Ini standarnya Bapak Ibu, standar ini digunakan untuk 15 klien dengan spek ini Bapak Ibu ya. Jadi memang diharapkan satu server itu digunakan untuk 15 klien sesuai dengan petunjuk teknis ya Bapak Ibu untuk spesifikasi minimum. Kemudian harddisk Bapak Ibu tetap seperti biasanya kami sarankan menggunakan SSD ya kalau bisa karena terbukti bisa lebih cepat Bapak Ibu. Untuk OS ya Windows 10 Bapak Ibu, tidak bisa Windows 7 atau 8 minimumnya untuk yang komputer proktor atau server ini. Kemudian LAN card-nya, kartu jaringannya ada 2. Satu ke lokal, satu ke internet ya. UPS jangan lupa Bapak Ibu karena kadangkala mungkin kita sudah lama nggak memakainya, jadi tes dulu UPS-nya apakah masih bisa dipakai apa enggak Bapak Ibu, dites dulu, jangan tiba-tiba dipasang, nanti pas tiba-tiba dipasang karena nggak ada gangguan listrik kan kita nggak tahu jalan apa tidak ya, dites dulu. Kalau memang masih bisa berjalan digunakan, kalau sudah nggak bisa digunakan nah, silakan bisa beli UPS ya karena sangat vital Bapak Ibu, terutama kalau misalnya pas jeglek ya atau mati listriknya, server ikut mati, yang bahaya kan VHD-nya nanti rusak. Nah itu kan kalau VHD rusak nanti agak susah juga. Ya memang kita bisa sih melakukan transfer respon, cuma ya kalau bisa kan jangan sampai kan kadang transfer respon nanti ada yang gagal mungkin ya TR-nya. Nah itu kan juga jadi masalah, akhirnya kan kita PU ya, jadwal ulang atau susulan. Nah itu kalau bisa kita hindari, jadi sebisa mungkin VHD jangan sampai rusak lah ketika digunakan akibat listrik mati gitu Pak Ibu ya. Jumlah komputer mengikuti rasio 1:15 ditambah cadangan 1 ya. Jadi tolong disiapkan ya untuk apa namanya cadangan. Server pun juga perlu apa namanya cadangan Bapak Ibu ya. Memang server cadangan tidak perlu disinkron, tapi tolong disiapkan. Jadi Bapak Ibu caranya gini supaya nanti lebih cepat mengaktifkan server cadangan. Setelah Bapak Ibu sinkron di server utama ya, Bapak Ibu kan mengcopy itu ke portable ya atau flash disk yang besar itu bisa boleh, yang penting bukan cukup. Nah setelah itu silakan dikopikan ke server cadangan saja, tapi tidak usah dijalankan, tinggal dikopikan aja. Jadi nanti ketika ada masalah server utama, server cadangannya nanti kita jalankan sampai adminnya, tinggal pengajuan unlock SN. Jadi tidak perlu sinkron lagi Bapak Ibu. Jadi itu triknya supaya server cadangan bisa kita redikan di sewaktu-waktu kalau ada kerusakan bisa cepat diaktifkan, hanya pengajuan SN ke tim teknis provinsi ya Bapak Ibu. Untuk klien di semi online juga tetap seperti biasanya, dual core, RAM minimal 2 GB, resolusi layar 1024x720 Bapak Ibu. Jadi jangan layar yang terlalu kecil. OS masih bisa Windows 7, Windows 8, Windows 10. Cuma yang terakhir itu yang tahun lalu kalau salah Windows 7 sempat agak bermasalah ya. Jadi memang disarankan sih minimal di Windows 8 untuk yang semi online Bapak Ibu, karena pengalaman Windows 7 memang agak kurang stabil sih. Jadi kalau bisa sih di-upgrade ke Windows 8 untuk yang speknya itu pas-pasan ya. Kalau speknya bagus ya sudah jadikan Windows 10 aja tidak masalah. LAN card juga disiapkan. Jadi untuk yang semi online ini tolong jangan menggunakan jaringan WiFi ya Bapak Ibu. Semi online ini harus menggunakan jaringan LAN Bapak Ibu supaya lebih stabil karena komunikasinya dengan server lokal kita. Oke. Jumlah klien 1:3. Rasionya ya kalau 3 sesi yang diharapkan 1 server 15, jadi ketemunya kan 3 sesi Bapak Ibu ya. Kemudian cadangan minimal 10%. Jangan lupa ada 2
1,5 kita belakang ke atas lah, jangan di belakang ke bawah. Jadi ada 2 klien cadangan. Jadi gunanya kalau ada kerusakan yang agak parah, siswa bisa langsung pindah komputer klien ya. Jadi supaya tidak susulan kalau itu. Topologinya masih seperti dulu Bapak Ibu ya. Jadi dari internet nanti masuk ke hub, nanti dari hub yang internet masuk ke jaringan internetnya server kita. Kemudian nanti ada lagi satu apa namanya jaringannya kan LAN card ada 2, LAN card yang ke internet sama LAN card yang ke lokal. Nah, itu yang ke arah klien ada hubnya Bapak Ibu. Ya switch-nya kalau bisa pakai yang besi ya, jangan yang plastik Bapak Ibu, karena kalau pasti cepat panas nanti bisa mengakibatkan error. Jadi kalau yang besi itu lebih stabil, kabel UTP juga pasti, konektor ya bandwidth-nya minimal memang 1 Mbps yang dedicated, tapi kalau buat untuk yang semi online kalau bisa kan ya, pakai yang paling stabil ya Bapak Ibu. Kemudian IP-nya juga di setting yang ini ya, settingannya standarnya Bapak Ibu 192.168 ya. 01 ini bisa untuk klien berapa, untuk server kita gunakan aja 192.168.0199 ya standarnya, seperti zaman dulu juga waktu ANBK. USB WiFi ini opsional Bapak Ibu, kalau untuk server ya, untuk internetnya itu boleh. Jadi internet server itu boleh pakai WiFi, tapi yang lokal ke arah klien itu wajib menggunakan kabel ya Bapak Ibu. Oke, untuk moda daring, jadi moda daring beda dengan semi daring Bapak Ibu. Mungkin moda daring ini kita nggak perlu komputer proktor yang tinggi ya, karena kan servernya ini ikut server pusat ya Bapak Ibu. Jadi speknya nggak terlalu tinggi. Cuma di moda daring ini Bapak Ibu itu internetnya yang harus benar-benar dipertimbangkan, karena tahun lalu juga ada kejadian ya, internetnya bermasalah, mungkin karena kurang persiapan cadangannya juga, jadi akhirnya dia sesinya agak mundur, karena kan kalau online ini memang benar-benar bergantung juga pada internet kita. Jadi internet kita begitu kayak lemot ya, ini bisa mengakibatkan terganggu ya, karena memang full online ini bebannya agak berat ya. Jadi seperti biasa dulu kan rasionya kan 12 mega untuk 15 peserta kan, itu untuk yang dedicated kan. Kalau yang nggak dedicated kan tinggal 1/4 ya, tinggal dikalikan aja bagaimana perbandingannya tadi itu. Jadi mohon benar-benar diperhatikan. Dan kalau online ini juga juga bergantung sama pusat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pusatnya penuh ya semoga enggak ya, cuma kan mungkin pengalaman dulu, tapi kemarin sudah agak stabil, cuma tetap kadang ada juga beberapa kejadian, karena kan mungkin besok ini kan SMA SMK ini kan barengan ya Bapak Ibu, apalagi yang semi online ini Bapak Ibu, webcamnya ini memang opsional, cuma diharapkan menggunakan webcam ya, diharapkan. Jadi dari pusat itu arahannya untuk yang webcam ini diminta untuk yang online ya, diminta untuk menggunakan webcam ya, karena mungkin sudah ada pemantauan dari pusat itu sudah mulai akan digunakan di sistem ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk yang online disiapkan webcamnya Bapak Ibu ya. Jadi di Surabaya ini kami tidak memaksa mau pakai apa ya, mau pakai semi online boleh, mau pakai online boleh, karena semua punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada juga, saya pingin semi online, pertimbangannya mungkin ya karena punya tim yang sudah memahami server jaringan ya, kemudian juga katakanlah internetnya juga pas-pasan, atau juga saya khawatir nanti pas pusatnya ngedon ya, itu kan pertimbangannya ya. Tapi kalau teman-teman saya online saya yakin ya, monggo, itu kan yang penting kan yakin ya. Jadi semua ada pertimbangannya masing-masing, monggo silakan mau pilih semi online atau online ya, karena kembali lagi nanti SMA dan SMK ini itu dijalankan bersamaan. Semoga yang online tidak ada masalah, semoga ya. Topologinya dari internet bisa langsung ke access point kalau pakai WiFi, atau langsung masuk ke switch, kemudian langsung didistribusikan ke komputer klien dan juga komputer proktornya. Oke, untuk aplikasi yang digunakan peserta menggunakan Sambal Client online dan semi online. Dari Sambal Client ini sama ya, baik online atau semi online, nanti Sambal Client itu sama.
Yang membedakan hanya settingannya saja. Nanti kalau yang semi online ya setting semi online, yang setting online. Nah, untuk proktornya baru yang berbeda. Proktor browser itu ya untuk yang online, Sambro admin untuk yang semi online. Oke, kalau yang asli untuk urusannya ya helpdesk ya untuk security proses ataupun ini ada security helpdesk nanti ini tim teknis yang punya akunnya ini Bapak Ibu untuk melakukan unlock ya atau untuk memulainya yang online kan juga pakai security helpdesk untuk mengaktifkan sesinya yang online itu dari di kami ya di tim teknis yang ada akunnya Bapak Ibu. Oke, saya rasa dari saya sudah cukup. Mungkin setelah ini Pak Arif ya. Pak Lukman, saya sudah cukup mungkin dari Pak Arif masalah aplikasi sama troubleshooting. Arif SMA 5. Pak Arif monitor. Pak Arif monitor. Masih ada waktu 4 menit, monggo. Ya, coba menit lah, kira 10 menit. Gak apa-apa petang menit aja. Iya. Monggo Pak Arif. Oke. Iya, terima kasih Pak Lukman. Baik, saya share ya. Sudah bisa Pak Arif belum, Pak? namanya siapa Pak Arif? Tak buat SMA 5, Pak. tulisannya SMA 5 gitu ya? Ya, SMA 5 SBY. SMA 5. Nanti ya. Angkat tangan bos, ben ketok bos. Oke, wes. Udah. Udah saya buat ke host. Oke. Ya wes Iya. bos, barang monggo. Iya, makasih Pak Lukman. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah jelas Mas Arif. Oke, terima kasih. Sudah. Ya, saya share materinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem aplikasi dan troubleshooting ANBK tahun 2024 ini. Untuk semua device ya, mulai desktop, laptop maupun Chromebook. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang menggunakan Chromebook di sini atau nggak ada ya? Kebanyakan menggunakan desktop ataupun laptop ya. Ya, kita lanjutkan saja karena waktunya juga sangat sempit. Nah, ini moda pelaksanaan asesmen nasional ya, ada yang daring maupun semi daring. Tentunya untuk mode daring ini dia lebih simple daripada semi daring ya. Jadi kita tidak terlalu banyak dirumitkan dengan infrastruktur yang harus kita siapkan. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan mode apa saja yang sesuai dengan yang ada dengan infrastruktur yang ada di sekolah masing-masing. Berikutnya, nah ini untuk mode daring ya. Mulai dari aplikasi Proctor-nya. Nah, di sini ada Proctor Browser untuk aplikasi Proctor-nya. Pastikan pada komputer Proctor sudah tersedia file Proctor Browser versi terbaru. Mungkin nanti bisa dicek di web ANBK-nya ya untuk Proctor Browser ini. Pastikan yang terbaru. Kemudian sesuaikan operating system-nya. Kalau menggunakan 32 bit berarti menggunakan Proctor Browser versi 32 bit. Begitupun yang 64 bit. Kemudian pastikan komputer Proctor terkoneksi ke internet. Karena ini mode daring tentunya full online, jadi kita harus siap dengan koneksi internet yang full ketika kita melaksanakan mode daring ini. Kemudian berikutnya adalah menjalankan aplikasi Proctor Browser-nya. Ya, ini untuk Proctor Browser-nya. Berikutnya, setelah kita menjalankan aplikasi Proctor Browser, nah di sini akan muncul halaman login untuk ID Proctor-nya. Ya, kita masukkan di sini ID Proctor-nya, kemudian password-nya. Ini bisa dilihat di halaman web ANBK. Berikutnya,
Setelah login, maka akan muncul dashboard seperti ini ya. Ini dashboard dari proktor yang ada pada mode daring. Mulai dari Belanda ya. Kemudian status peserta ya, di sini status peserta kita bisa memonitoring peserta kita apakah dia sudah mengerjakan atau belum login ataupun peserta masih mengerjakan soal. Ya, bisa kita monitoring di sini. Berikutnya daftar peserta. Nah, pastikan setelah kita masuk ke sini, itu pastikan daftar peserta itu masuk di aplikasi ini, ya. Jadi semua data peserta sampling itu pastikan ada semuanya di bagian daftar peserta ini. Karena kalau tidak ada, tentunya nanti tidak bakalan bisa ikut tes ataupun ujian. Berikutnya status tes ya. Jadi di sini gunanya untuk mengatur status dari tes tersebut, kemudian bisa juga digunakan untuk merilis tokennya. Berikutnya ke request reset login. Ini gunanya untuk meminta reset login ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan reset login di sini. Kemudian ini daftar loginnya ya. Dan kelompok tes ya. Jadi peserta ini kelompok tes berapa? Kemudian jangan lupa sebelum tes dimulai, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu kelompok tes yang akan kita gunakan pada hari itu. Nah, jangan lupa juga di sini ada assignment. Jadi sebelum peserta melakukan tes, ya, sebelum melakukan login terutama kita pastikan siswa sudah kita assign terlebih dahulu. Nah itu halaman dari proktor mode daring ya. Berikutnya untuk peserta tes tampilannya seperti apa? Nah di sini untuk peserta tes untuk halaman loginnya seperti ini ya. Halaman loginnya seperti ini. Silakan nanti masukkan username dan passwordnya di sini. Untuk loginnya bisa dicek juga di halaman web ANBK. Kemudian konfirmasi data peserta silakan masukkan sesuai dengan data peserta masing-masing ya. Nanti diketikkan namanya siapa, kemudian mata ujiannya dan lain sebagainya. Juga tokennya kita masukkan di sini. Ya. Jadi token yang sudah kita dapatkan di web ANBK yang sudah kita dapatkan dari browser Proctor itu kita masukkan di sini. Nah, setelah itu submit. Berikutnya ini halaman dari soal. Nah, untuk soal berikutnya bisa klik tombol soal berikutnya. Kalau masih ragu-ragu itu bisa ditandai di tombol yang kuning ini. Jadi siswa kalau seandainya ada ragu-ragu bisa mengklik dulu ataupun menceklis tombol ragu-ragu ini sehingga nanti ketika suatu saat ingin mengeceknya lagi itu bisa dengan gampang untuk masuk ke halaman ini. Nah ini ya, ini ada daftar soal, tombol ragu-ragu dan tombol selesai. Jadi kita bisa melihat ini ya, ada daftar soal yang bisa kita lihat apakah sudah dikerjakan atau enggak. Kemudian ada kalau tadi mengklik tombol ragu-ragu itu akan berwarna kuning. Nah, kita berikutnya ini mulai mengerjakan ya konfirmasi pindah subtes ya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan satu subtes untuk beralih ke subtes yang lainnya, kita langsung aja mulai sesuai dengan alur yang ada di komputer tersebut. Nah, ini konfirmasi selesai tes ya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan tes yang kita lakukan, maka kita harus mengkonfirmasi bahwa tes kita itu selesai ya dengan mengklik tombol selesai. Berikutnya,
Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kita kembali ke halaman login ya, dan jangan lupa untuk melakukan proses logout. Nah, saya rasa untuk mode daring seperti itu. Berikutnya langsung aja ke semi daring. Untuk semi daring ini saya rasa juga masih banyak ya sekolah yang menggunakan ini. Dan saya rasa untuk semi daring ini karena kita sudah terbiasa dari zaman UNBK dahulu, jadi saya rasa teman-teman sudah sangat paham bagaimana kita melaksanakan ANBK dengan semi daring ini. Ya, yang pertama kita tentunya membuat virtual machine dulu di VirtualBox ya. Jadi instalkan terlebih dahulu kalau memang di komputer belum ada VirtualBox, silakan instalkan terlebih dahulu VirtualBox-nya. Berikutnya setting virtual machine-nya ya. Nah, silakan kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita buat yang baru ya. Kita buat yang baru virtual machine-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa pilih versionnya Windows 2019 ya, yang 64 bit. Kemudian memory size-nya silakan atur ya sedemikian rupa. Pokoknya jangan sampai melebihi warna yang hijau ini. Berikutnya tentunya kita memasukkan exciting virtual hard disk-nya ya. Kita simpan di mana, kita masukkan di sini, baru kita create. Maka virtual machine sudah sudah dibuat, bisa dilihat di VirtualBox-nya. Ya. Nah ini. Kemudian apa lagi ya? Nah ini konfigurasi prosesor virtual machine ya. Silakan di sini Bapak Ibu pada sistem itu prosesornya atur sedemikian rupa ya. Di sini bisa kita atur dimaksimalkan aja ya. Tapi sesuaikan dengan kondisi server kita. Berikutnya jaringan konfigurasi jaringan. Nah, di sini untuk konfigurasi jaringan untuk adapter 1 kita koneksikan ke jaringan lokal kita. Jadi di sini adapter ya, pilih jaringan yang terkoneksi ke jaringan lokal kita. Kemudian yang di adapter 2 baru kita koneksikan ke jaringan internetnya. Jadi pilih NAT aja langsung ya. Berikutnya ini aplikasi Exam Browser adminnya. Jadi pastikan kita sudah memiliki aplikasi Exam Browser yang kita download dari web ANBK. Kemudian kita jalankan ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul, nah di sini akan kita terlebih dahulu harus men-setting virtual mesinnya. Jadi kita klik set virtual mesin, kemudian pilih nama virtual mesinnya ya. Kemudian setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan baru kita tekan tombol start. Nah, apabila tidak ada masalah dengan konfigurasi maupun dengan infrastruktur yang kita miliki, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jalan semuanya oke, maka di bawah itu akan muncul buka CBT Scenes. Ini untuk membuka CBT Scenes yang ada pada komputer Proctor pada mode semi daring. Nah, jangan lupa untuk proses shutdown kita lakukan juga di Exam Browser Proctor ini ya. Jadi untuk proses shutdown jangan langsung di close gitu ya virtual mesinnya, tapi harus melalui proses shutdown terlebih dahulu. Nah ini CBT Scenes admin yang ada pada Proctor mode semi daring. Ini halaman tampilan dari CBT Scenes-nya. Nah ini kita masukkan ID Proctor-nya ya, kemudian password-nya. Setelah itu, nah biasanya kita harus memperbaharui dulu CBT Scenes-nya. Maka di sini ketika muncul
tampilan seperti ini, maka kita pilih pembaharuan. Nah, setelah memilih pembaharuan, biasanya akan di-download ya sampai 100%, baru setelah itu secara otomatis akan melakukan pembaharuan terlebih dahulu. Jadi patching-nya itu secara otomatis. Nah, setelah apa namanya? Nah, di sini setelah versi yang kita gunakan sudah sesuai dengan versi yang ada ya, yang terbaru, maka kita bisa melanjutkan login ke CBT Scenes kita. Nah, untuk masuk ke CBT Scenes di sini ada beberapa tampilan ya. Nah, di sana ada mode standby yang berwarna hijau, kemudian biru ya, kemudian standby berwarna kuning, ada offline ya maupun aktif. Nah, masing-masing memiliki pengertian sendiri ya. Mulai dari standby yang berwarna biru berarti akses ke pusat itu ditutup, serial number sudah terdaftar di server pusat. Jadi ini sebenarnya tidak masalah. Jadi sebelum pelaksanaan ANBK dilaksanakan pada waktunya itu biasanya CBT Scenes akan pada mode standby berwarna biru ini ya. Kemudian kalau standby berwarna kuning ini berarti kita ada masalah dengan ID server ataupun serial number dari server yang kita miliki. Nanti bisa diajukan di webnya ya. Kemudian offline berarti kita tidak terkoneksi ke server pusat ya. Kemudian nah ini aktif, pastikan mode CBT Sync kita itu aktif ya ketika proses ujian berlangsung. Nah ini ya. Berikutnya setelah kita masuk ke tampilan dashboard CBT Scenes, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi pertama kali kita harus melakukan backup dan hapus terlebih dahulu. Jadi kita lakukan apa namanya? Backup terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu hapus. Gunanya apa? Untuk menghilangkan file-file ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang ada pada CBT Sync kita. Jadi kita hapus semuanya sebelum kita melakukan proses sinkronisasi. Nah, setelah melakukan hapus, baru kita lakukan sinkron pada CBT Sync kita. Jadi silakan pilih status download ya, kemudian refresh. Setelah itu start sync ya. Maka kalau koneksi kita lancar, proses download ataupun sinkronisasi kita akan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Nah ini ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat data peserta kita apakah sesuai dengan yang ada di web ANBK atau tidak ya. Jadi pastikan semuanya ada di sini. Nah, ini berikutnya status tes ya. Jadi silakan sebelum memulai pelaksanaan tes lakukan ataupun pilih status tes terlebih dahulu mulai dari daftar tesnya ya yang harus kita lakukan yang pada hari itu, kemudian kelompok tesnya. Nah, untuk rilis tokennya juga bisa dilihat di sini. Berikutnya kelompok tes ya ini kelompok tes yang pada hari itu kita laksanakan. Jangan lupa di sini pilih assign all semuanya ya. Jadi biar siswa bisa login pada tes yang akan dilaksanakan. Nah ini gunanya untuk mereset apabila ada peserta yang bermasalah. Ini status pesertanya ya. Jangan lupa setelah semua siswa mengerjakan soal, kita upload hasilnya. Ya, pastikan semua siswa jawabannya terupload ke server pusat. Nah, jangan lupa kita lakukan backup ya. Untuk backup ini ya minimal setiap sesi ya. Minimal setiap sesi kita lakukan backup pada CBT Scenes kita.
Jangan hapus. Tapi biasanya kalau udah sinkron itu biasanya tombol hapus ini akan hilang. Nah, jangan lupa transfer respon juga kita atur ya sehingga ketika ada masalah dengan server kita, maka data-data yang sudah ada itu masih bisa terselamatkan. Nah, untuk apa namanya? Setting transfer respon, saya rasa teman-teman juga sudah paham ya. Mulai dari menyiapkan folder, jadi siapkan apa namanya? Hard disk eksternal ataupun flash disk gitu ya. Jangan di hard disk itu ya, jangan di hard disk komputer itu. Jadi siapkan aja di flash disk ataupun di Mohon maaf, tes. Iya, Pak Lukman. Pak Arif, Iya. mohon Sudah selesai ya? ngapunten dipercepat karena Iya. 10.45 Oke. diganti Udah. SMK. Makanya ini Maaf, saya juga iya. agak cepet-cepetan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, iya. Saya rasa nanti Nggak apa-apa. file folder file ini nanti bisa kita sharing ke teman-teman. Ya, jadi saya rasa ya Iya, intinya terima kasih. seperti itu. Ya mungkin untuk troubleshooting-nya nanti juga di sini juga ada sudah kita siapkan beberapa troubleshooting yang bisa kita lakukan kalau mengalami kendala selama pelaksanaan ujian ANBK ini. Mungkin itu saja Pak Lukman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arif. Waalaikumsalam. Jadi, untuk materi nanti kita akan sharing di sosial media Telegram mungkin ya, atau di Telegram ada, di grup WhatsApp juga ada, di grup file atau apa. Kita teman-teman mohon maaf pesertanya SM. Terima kasih atas partisipasinya. Maka Zoom untuk sosialisasi ANBK ini kita tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.